Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tuh Project dan terima kasih karena sudah klik video ini. Seperti yang kita ketahui nih ya, apabila ada sebuah bangunan atau tempat yang sudah lama ditinggalkan pasti akan terbengkalai. Dan yang namanya terbengkalai pasti dihuni oleh makhluk halus atau hantu. Jadi pada video kali ini Tuh Project sudah berhasil merangkum 5 tempat angker yang ada di Bali. Simak videonya berikut ini. Kelima, Candi Karangasem. Oke, yang pertama ini kita menuju ke Kabupaten Karangasem. Jadi tepatnya di wilayah desa Pista terdapat sebuah candi yang biasa dikenal dengan nama Candi Karangasem. Nah, di tempat ini, di kawasan candi ini hampir tidak ada aktivitas manusia sama sekali. Entah itu di siang ataupun malam, itu hampir tidak ada aktivitas manusia. Nah, tempat ini juga punya sebuah misteri yang dimana masyarakat di sana tidak mengetahui atau tidak tahu siapa dan kapan candi ini dibangun. Hingga pada saat ini misteri itu masih belum terjawab. Keempat, Kuburan Trunyan. Jadi sekarang kita lompat ke Bangli ya, di mana ada sebuah desa yang bernama Desa Trunyan yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, di desa ini pasti banyak dari kalian yang tahu Desa Trunyan ini desa apa. Nah, buat yang belum tahu, Desa Trunyan ini adalah sebuah desa yang terletak di pinggir Danau Batur yang memiliki sebuah tradisi unik, di mana tradisi ini berbeda dengan tradisi yang ada di Bali. Misalkan di Bali ada proses pembakaran jenazah atau biasa disebut dengan ngaben. Nah, kalau di Trunyan ini nggak dibakar, nggak dikubur, tapi ditaruh begitu saja. Namun bau busuk dari mayat-mayat itu tidak bisa tercium karena sudah diserap oleh sebuah pohon besar yang bernama pohon tarumenyan. Di Trunyan ini kuburannya dibagi 3 ya, ada yang namanya Setra Muda, Setra Wayah, dan Setra Bantas. Pembagian yang ini pun berdasarkan orangnya ya. Apabila orang itu masih bayi itu belum nikah, ditempatkan di Setra Muda atau Sema Muda. Terus kalau orangnya sudah bertetang atau berkeluarga, di Setra Wayah. Kalau orangnya itu mati secara tidak wajar, entah itu bunuh diri, entah itu karena kecelakaan, nah ditempatkan di Setra Bantas. Ketiga, Bounty Beach Bungelos. Kali ini kita di daerah perbatasan Karangasem dan Lombok mungkin ya. Jadi tepatnya di sebuah pulau kecil yang bernama Gili Meno atau Gili Meno, saya juga nggak tahu teman-teman. Tapi di sebuah pulau kecil ini terdapat bungalow yang bernama Bounty Beach Bungalows. Jadi bungalow ini merupakan sebuah bungalow daerah tujuan wisata bagi para wisatawan asing maupun lokal karena tempat ini jauh dari keramaian dan menyajikan suatu ketenangan. Penyebab tempat ini menjadi terbengkalai yaitu ada 2 versi. Oke, versi pertama, adanya peristiwa bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 yang menyebabkan banyak sekali wisatawan asing yang luka-luka ataupun tewas, sehingga daerah ini menjadi sepi pengunjung, nggak ada yang menginap atau yang menyewa bungalownya. Oke, versi kedua ini cukup mengerikan teman-teman, karena pada versi kedua ini alasannya terbengkalai karena pemilik dari bungalow ini ditemukan meninggal dalam keadaan misterius, sehingga para staf dan para pengurus bungalow terpaksa menutup bungalow ini untuk selamanya. Dan dari hasil yang sudah aku baca, ternyata bungalow ini sudah ditinggalkan sejak tahun 2002. Sudah 19 tahun ya. Kedua, Hotel Puncak Indah Bedugul. Nah, ini nih yang paling ikonik dari kalian. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Hotel PI Bedugul? Pasti kalian semua tahulah Hotel PI Bedugul. Nah, buat yang belum tahu, Hotel PI Bedugul ini terletak di Desa Bedugul sesuai namanya, di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Nah, saking terkenalnya tempat ini bahkan boleh dikunjungi untuk orang-orang atau wisatawan untuk uji nyali. Ya, tentulah uji nyali karena tempat horor. Dari hasil yang aku baca ya, jadi hotel ini dibangun, awal pembangunannya itu pada tahun 1997 dan diselesaikan pada tahun
1999 sebelum adanya krisis moneter yang melanda Indonesia. Namun entah kenapa proyeknya ini dihentikan dan ditinggalkan begitu saja. Semenjak saat itu, beberapa lama kemudian beredar cerita bahwa banyak warga atau orang-orang lewat melihat penampakan seorang wanita seperti pegawai hotel. Ada juga cerita lain yang dibawakan oleh para pengendara yang dimana mereka ini mengaku dikodai oleh sesosok perempuan, dan cerita lainnya ini lumayan serem nih. Di situ sering terlihat penampakan seorang wanita, tapi bermuka rata. Nah, sehingga pada saat itu orang-orang pun enggan untuk pergi ke hotel tersebut. Pergi aja enggan, apalagi lewat. Pertama, Taman Festival Bali. Buat kalian pasti tidak asing dengan namanya Taman Festival Bali. Ya, gimana lupa, Taman Festival Bali ini merupakan sebuah taman budaya pertunjukan yang menyajikan suatu hiburan dan pertunjukan bernuansa Bali. Nah, sebelum terbengkalai, tempat itu sempat menjadi tempat hiburan yang paling ternama, yang paling terkenal di Bali. Namun, pada tahun 1999 terdapat peristiwa adanya krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia, yang menyebabkan tempat ini mengalami kebangkrutan dan akhirnya sepi pengunjung. Nah, beberapa lama kemudian saking sepinya tempat ini pun terpaksa ditutup. Selang beberapa lama kemudian tumbuh semak belukar, tanaman rambat mulai menggerogoti bangunan-bangunan itu. Nah, dan akhirnya tempat ini pun ditinggalkan pada tahun 1999. Tempat ini juga pernah mengalami insiden kebakaran ya pada tahun 2012, dan karena hasil dari sisa-sisa pembakaran itu, tempat ini pun menjadi semakin seram. Nah, ada banyak YouTubers yang pernah mengeksplor tempat ini, dan banyak dari mereka mengatakan bahwa energi yang paling kuat atau yang paling dahsyat itu terdapat di penangkaran buaya. Terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk beri like, share, dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapat updatean terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya dari Itu Project, mohon pamit undur diri, and see you to the next video. Goodbye.